belajar sama orang serem atau gede-gede banget dililit bangunan gua balik itu paling bagaimana ngimpi ketemu Nabi. Orang tidurnya aja nggak suci, kita jarang kita tidur dalam keadaan berwudu. Jadi ini laki-laki nanya, nggak bedanya kayak kita, bagaimana satu kelompok, satu umat mencintai seorang nabi, tapi umat itu nggak pernah ketemu dengan nabi ya Rasul. Almar'u yuhsyaru ma'aman ahabba, kata Nabi begitu jawabnya. Orang nanti bakal digiring, bakal dikumpulin sama orang yang dia demenin di dunia. Kalau namanya sinden, insya Allah kita dikumpulin sama sinden. Amin ya robbal. Ya orang amin. Bisa nggak sinden? Ya ada yang alim pak. Kalau kita cinta dengan solehin, cinta dengan orang-orang soleh, cinta dengan ulama, cinta dengan asatidz yang alim, yang ilmihi, yang mengamalkan ilmunya, kita pengen tuh nanti ketemu. Kita pernah punya guru kita masya Allah telaten ngajarin kita pengen ketemu tuh sama guru kita nanti, pasti bakal dikumpulkan bersama guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya ada tuh yang jadi khodamnya, Pak, maafin ya, saya mah emang begini modelnya, ngaji nggak bisa lucu bagian ya. Ya, jangan kapok bagian, nggak kapok ya, maafin nih ya, ini hitung-hitung ketipu be panitia, hitung-hitung salah ngundang. Jadi pernah juga ada khodamnya Nabi namanya Thauban. Ada juga yang bilang Abdullah bin Zaid. Ini saking cinta sama Nabi, demen sama Nabi, sampai bilang begini, menyatakan, la anta ya Rasulullah, wahai Rasul, la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali. Demi Allah, engkau lebih saya cintai ya Rasul dibandingkan keluarga dan juga harta yang saya miliki ya Rasul. Dan saya tidak pernah bisa melupakan engkau ya Rasul sebelum saya bertemu dengan engkau. Fa'araftu, nih dalam kitab An-Nurul Mubin, termaktub dalam kitab An-Nurul Mubin. Jadi nggak ngarang pak, ini saya bilang nyampein ada di kitab An-Nurul Mubin karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah di situ diceritakan tuh laki-laki itu bilang, menyatakan, saya lebih cinta engkau ya Rasul dibandingkan anak-anak dan harta yang saya miliki, dan saya selalu teringat engkau ya Rasul, sehingga saya nggak sabar, saya pengen selalu ketemu engkau ya Rasul, setiap hari, setiap saat, setiap detik ya Rasul. Tapi saya paham ya Rasul, ketika engkau nanti masuk surga, rufi'ta ma'an nabiyyin, engkau bakal diangkat oleh Allah bersama para nabi-nabi yang lain ya Rasul. Wa inda khaltuha la arab, bagaimana nasib saya nanti kalau saya pengen ketemu engkau bersama para nabi, tapi saya mah enggak ya Rasul. Saya takut nanti kalau saya masuk surga, saya enggak bisa melihat engkau ya Rasul. Akhirnya malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, wahai malaikat Jibril, sampaikan wahyu ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wahyunya? Wa may yuti'illaha war rasul, ya, orang yang taat. Wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat Allah, kepada Allah, war rasul, dan kepada Rasul, mereka nanti ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa? Dengan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu tenang, kita bakal dikumpulin. Jadi mulai dari sekarang belajar kita cinta dengan majelis ta'lim, belajar cinta dengan para ustaz, dengan para guru, dengan para orang-orang soleh. Kenapa demikian? Imam Syafi'i yang usianya baru 6 tahun udah hafal Quran, bahkan menjadi salah satu orang yang kita ikuti dalam mazhabul arba'ah, pendapat-pendapatnya termasuk daripada mujtahid. Beliau mengutip satu syair yang mengatakan, uhibbus sholihin wa lastu minhum, saya cinta dengan orang-orang soleh
walastu minhum, sekalipun saya bukan orang soleh. Tuh, orang alim, kalau orang alim nggak pernah orang alim itu ngaku soleh. Orang alim tuh nggak pernah ngaku dia pintar. Padahal Imam Syafi'i kita tahu tuh usia 6 tahun salah satunya udah hafal Quran. Saya cinta dengan orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Kalau orang soleh Pak No, apal hadarat doang sama tahlil udah pengen dipanggil orang suruh nasrik maulidun dari asal kata apa, waladaya lidu. Coba tasrik, nggak bisa. Kalau maksudnya begini Pak, kalau nggak dipanggil Ustadz marah. Lah aku mau Ustadz, lu ketemu gua kagak langsung bisa, sombong banget. Orang sono, temen lagi dimarahin kali. Jadi orang semakin soleh akan semakin merasa bodoh. Nggak ada yang merasa semakin pintar, nggak ada yang merasa pengen dimuliakan, karena satu-satunya manusia yang mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh Imam Syafi'i sampai bilang gitu, uhibbus sholihina walastu minhum, saya cinta dengan orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Wa ukrihu man bid'atuhul ma'asi, saya paling gedek, paling benci sama orang yang tukang maksiat sekalipun saya tukang maksiat. Tuh, maka kewajiban kita nih setelah memperingati Maulid Nabi, kudunya mah kalau ada pengajian bapak-bapak di sini, ini yang datang begini juga. Giliran ngaji yang datang 4 orang. Ngaji lo ngaji, tahu banget gua mau peketan juga ini. Itu bukti cinta dengan Nabi, cinta kudu butuh bukti. Dulu bapak lagi demen sama bini bapak Pak, lagi pas dulu lagi demen, lagi masih muda. Sekarang masih demen nggak Pak? Masih. Dulu kita nih saking karena cinta tuh jemput bini kita malam-malam mau, karena buktiin cinta. Maka orang cinta itu butuh bukti. Kalau orang udah cinta tuh kata Jarwo apa? Gunung tinggi kan kuda di lautanku seberang, aku tak peduli. Tuh, orang kalau udah cinta, maka Nabi menyampaikan kalau kamu benar-benar cinta dengan saya, kata Nabi, sidqul mahabbah salasun. Ciri cinta sejati itu ada 3. Ayyahtaro kalama habibihi an kalami ghairih. Yang pertama, dia lebih memilih nasihat kekasihnya dibandingkan nasihat orang lah. Nasihat Nabi kepada kita berupa apa Pak? Berupa apa? Berupa, bukan bapak-bapak diem baik, marah kali main. Berupa hadis. Apa hadis Pak? Aqwalun wa af'alun wa takrirun Nabi. Ucapan Nabi, perilaku Nabi, dan ketetapan Nabi. Tuh nasihat Nabi buat kita. Apa nasihat Nabi buat kita? Banyak. Jalisil ulama, alaikum bimujalasatil ulama, alaikum podo netepono sapa sira kabeh bimujalasatil ulama, kelawan duduk lungguh bareng para ulama. Biasain, usahain kalian selalu duduk dengan para ulama. Ulama adanya di mana? Di majelis taklim, biar pada getol ngaji. Kata Nabi Muhammad. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah. Allah perlahan bakal menghidupin hati kita yang mati. Ini hati mati cirinya begini Pak. Ciri hati mati itu ketika melakukan sebuah kemaksiatan udah nggak ngaruh, udah nggak ada rasa takut. Dan juga ketika meninggalkan kewajiban tidak merasa berdosa. Itu ciri hati mati. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari begitu. Ini hati kita mati, makanya kadang-kadang nih kita mau marah baik, dinasehatin sama cucu misalnya, dinasehatin sama orang yang lebih muda daripada kita jawabnya apa? Gila lu tiba boleh gue nyegokin, paling ngeramahin gue lagi. Udah gue mau hidup gue terserah. Gue mau bagaimana kek? Gue mau dosa ya dosa, terserah gue. Yang masuk neraka ya gue, bukan lu. Ya, iya Pak, jangan ajak-ajak gitu, jawabnya begitu. Lu masuk neraka, saya diajak aja.
Ini kadang-kadang saking hati kita nih keras, jarang kena nasihat. Giliran kena nasihat begitu ngaji balik, goblok aja itu apa bang? Gue baru ngaji udah disinggung mulu sama Ustaz. Ustaz yang tukang nyinggung, bukan nyinggung. Kalau ngaji bukan kita lagi ngakurin. Kita udah bener belum, udah akur belum sama ajaran, kitanya aja yang baper. Awas ya lewat ya orang gue tanya tuh Ustaz, saya mau baru ngaji udah disinggung baik, mau soebat udah jangan ngaji lu malu, bagian biar sepi biar bangkrut dia ngajinya. Begitu orang sono, nggak ada di sini mah nggak ada. Tuh, Allah bakal ngidupin hati kita yang sudah mulai mati, nggak mempan nasihat, nggak mempan dinasehatin. Itu nanti perlahan bakal dihidupin sama Allah. Kama yuhyil ardal maita biwabilis sama. Sama seperti Allah menghidupkan bumi yang tandus dengan menurunkan air hujan. Tuh, ini ceramah dia itu lagi marah-marah baik, mau kencang baik, apa sih? Emang suka kesurupan kan? Ya, jadi kita habis maulid, coba paksain. Kita mulai hadir di majelis. Ta'lim mau ngapain lagi? Kita mau bawa apa? Sodakoh langka duitnya. Dia ngaji atuh. Ngaji kan di majelis taklim pahalanya gede banget Pak. Kita mah nggak disuruh ngapalin. Ini hikmah maulidnya, ini intinya nih, suruh ngaji. Kita nggak disuruh ngapalin kayak santri-santri di As-Salafiyah. Santri-santri di pondok pesantren As-Salafiyah ngapalin Imriti, ngapalin Tujurmiyah, ngapalin Alfiyah. Nanti belajar kitab harus jurmiyahnya bagaimana, isim dibaca rofa tandanya apa. Model kita mah enggak, bangkrut ngaji begitu bapak-bapak. Apalagi kata gurunya, besok apalan pokoknya harus hafal 25 nabi ya. Kalau kagak beliin saya rokok 3 bungkus. Ustaz mata duitnya berapa? Tuh, kita mah disuruhnya apa? Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, au muta'alliman, jadi orang yang belajar udah lewat. Kita udah ada di posisinya. Masalul ladzi yata'allamul ilma fi sigharihi kanasyi 'alal hajar. Kalau bocah belajar masih kecil, ingetannya bakal kuat model kita lah. Ngaji bari mikirin utang, bari balesin. Dia dulu bang, saya lagi ngaji, besok saya cariin ya. Ini saya utang belum bayar, emang dia dulu atau kasih saya 2 hari lagi. Ngaji udah nggak konsen kita. Jadi yang diajarin sama guru diajarin padahal cuman bacaan pas lagi basuh wajah Pak, biasain. Ini kita kan udah wudhu nih. Udah sekarang kita nambah tuh wudhu kita biar makin bagus. Kalau bapak-bapak nggak hafal Allahumma bayyid wajhi wa tabiyyad wujuh wa tasawwur wujuh, minimal bapak bayangin artinya. Ya Allah, putihin nanti wajah saya di hari gimana engkau memutihkan wajah dan menghitamkan wajah. Jadi ngaji kalau begitu, wudhu kalau begitu khusyuk Pak. Ini mau wudhu beri kongkok. Waalaikumsalam. Pak ya ngajak ngendong Pak. Ya dulu kita ini lagi wudhu baru nyampe tangan ya Pak. Tuh, orang sono. Kalau wudhu kita lagi khusyuk, fokus, lagi matmadoh, nikah kumur, kita baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuh, tadi alim, muta'alim kita udah nggak bisa, udah kelewat karena kalau udah belajar besoknya lupa. Ya Ustaz, boro-boro ngapalin saya. Maka au mustami'an, jadilah pendengar. Ya ngaji ngedenge kalau kata orang Sunda Pak. Nyender bari ngaji, bagian makanya bapak-bapak mah bari ngopi, bari ngerokok tuh ngaji. Kalau udah pas dengerin materi bari ngerokok pus. Pokoknya enak banget. Enak ya Pak ya? Iya ngaji bagaimana kurang enak, udah dapat pahala disediain kopi masih awang baik kok ngapa burung? Udah bingung. Au mustami'an, jadi pendengar, kalau nggak bisa juga au muhibban, jadi orang yang minimal nyupport ustaz, dukung ibu-ibu jamaah atau ustazah yang ngadain pengajian yang didik anak-anak kita disupport, jangan diomongin mulu. Yang wajib ngajarin anak itu kita, yang wajib ngajarin anak
Kita sama babanya, bukan kewajiban ustaz, bukan kewajiban ustaz. Makanya Nabi nyuruh kita nih, adibu auladakum bisalasi khisalin, ajarin anak-anak kalian dengan 3 hal. Yang pertama, cinta dengan anak. Tuh, jangan diajak tiktokan mulu. Wah, ibu-ibu yang marah, Pak. Ibu-ibu yang imbai. Jangan diajarin tiktokan mulu bocah. Tuh kan kalau sekarang tuh udah ada sosial media, nggak apa-apa pakai HP gitu. Ajarin tuh Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzainah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Tuh, kita umur udah 60. Kalau yang nanya non muslim, Nabi Muhammad bin siapa Pak? Bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Terus tahu begitu doang apalnya. Ya katanya cinta banget, orang mau berusaha kenal sama Nabi. Tuh ajarin begitu sambil ngayun maulaya sholli wa sallim. Atau pakai yang itu tuh, pakai terjemahan tuh. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Tuh mulai kita terapin begitu. Bocah 3 tahun udah bisa itu kalau udah mulai diajarin. Kalau di pesantren ada namanya, biasa dikaji di pesantren, namanya kitab Aqidatul Awam. Tuh buat yang masih anak-anak SD tuh diajarin. Kita wajib Pak kenal Nabi. Nabi kita ini Nabi yang terpilih dari 124 Nabi, dipilih menjadi 300